Baik, saya mohon izin share screen. Apakah sudah? Sudah. Oke, baik. Terima kasih. Nah, kita akan bahas soal-soal ini. Ini yang dua saya ambilkan dari yang soal kemarin, ya. Saya tambahkan 3 sehingga ada 5 soal. Baik, untuk soal yang pertama di sini pada garis berat CD dari segitiga ABC terletak sebuah titik P. Buktikan luas segitiga ABC sama dengan luas segitiga BCP. Monggo siapa yang ingin mencoba? Sebentar. Saya, Pak. Monggo siapa yang mencoba nomor 1? Saya. Siapa Mbak Putri? Monggo Ya. silakan. Monggo saya stop share dulu, monggo silakan di-share. Sudah kelihatan, Pak? Sudah. Nama saya Putri Yulia Puspitasari. Mungkin sedikit di zoom lagi biar Di Zoom. nggih. Sudah, Sedikit Pak? aja nggih. Nah, cukup. Sudah. Cukup, sudah. Sudah, nggih. Sudah. Saya akan menjelaskan soal nomor 1. Soalnya pada garis berat CD dari segitiga ABC terletak sebuah titik P. Buktikan luas segitiga ABC sama dengan luas segitiga BCP. Pertama diketahui itu segitiga ABC dan CD itu garis berat dari segitiga ABC. Dan pada garis CD itu terdapat titik P. Buktikan luas segitiga ABC sama dengan luas segitiga BCP. Buktinya yang pertama itu karena CD merupakan garis berat, maka luas segitiga ADC sama dengan luas segitiga BDC. Yang kedua, perhatikan segitiga ABP, maka luas segitiga ADP sama dengan luas segitiga BDP. Dan bukti yang ketiga itu karena CD merupakan garis berat, maka luas segitiga APC itu sama dengan luas segitiga BCP. Jadi terbukti kalau luas segitiga APC sama dengan luas segitiga BCP. Sudah, Pak. Oke, baik. Monggo teman-teman, barangkali ada yang ditanyakan. Masih ditunjukkan tadi, Mbak? Jangan dibuat. Monggo teman-teman yang lain, barangkali ada pertanyaan, silakan. Sama, Pak. Sama semua? Sama, Pak. Oke, baik. Jadi mungkin sedikit koreksi dari saya, Bang. Di situ yang di poin
baris ketiga dari bawah yang karena CD merupakan garis berat. Ya, jadi sebelum ke luas, gini Pak. Jadi karena CD merupakan garis berat, maka PD juga merupakan garis berat. Oleh karena itu, luas ketiga AP C sama dengan luas ketiga BCP. Jadi kita tentukan dulu bahwa untuk menuju bahwa sebelum CD garis maka PD juga garis berat. Artinya kan di sini titik P-nya akan digunakan itu di segi APC-nya, PC-nya. Sehingga sebelum menuju ke langsung luas ketiga, karena CD garis berat, maka PD juga merupakan garis berat. Sehingga luas ketiga APC sama dengan luas ketiga BCP atau BPC. Itu nih. Jadi hanya sedikit baru saja. Nggak salah, cuman di sini saya hanya menekankan bahwa PD juga merupakan garis berat karena itu akibat dari CD merupakan garis berat. Nah, sebelumnya Mbak Putri, garis berat itu apa, Mbak? Garis yang membagi segitiga. Yang membagi apa, Mbak? Apa itu garis berat? Jadi kan di sini sudah menyatakan itu garis berat, maka garis apa? Garis yang ditarik dari itu titik sudut segitiga. Jadi membagi segitiga sama panjang. Sama besar. Membagi segitiga sama besar. Yang membagi sama besar apanya, Mbak? Sudutnya atau sisinya atau apanya? Sisinya. Oke, baik. Jadi garis berat itu garis dari titik sudut ke pertengahan sisi di hadapannya. Jadi misalkan di situ dari titik sudutnya C, berarti di hadapannya itu di sisi AB. Maka dia akan membagi sisi AB sama panjang, bukan sama besar, sama panjang. Begitu juga dari titik A akan membagi sisi BC sama panjang. Juga pada titik B ke hadapan yaitu di sisi AC maka akan membagi AC sama panjang. Itu dinamakan garis berat. Nah, bagaimana cara membuatnya? Cara membuatnya dari titik A dengan jangka G, kita beri jarak kurang lebihnya lebih dari setengah AB. Sehingga kita jangkakan dari atas dan di bawah. Kemudian dari titik A pindah ke titik B dengan jarak yang sama, maka kita peroleh perpotongan jangkanya. Sehingga dari atas dan bawah itu kita tarik garis putus-putus sehingga membagi AB sama panjang. Nah, dari titik tengah itu kita tarik garis ke titik C, itu garis berat. Jadi sedikit saya mengingatkan tentang garis berat ya, yang sudah pernah kita bahas di pertemuan awal. Baik, teman-teman yang lain, masihkah ada pertanyaan tentang nomor yang ini? Belum ada? Baik, kalau belum ada, saya kira cukup, Mbak. Ya. Terima kasih, Pak. Jadi nanti sekedar saran, saat kita membuatkan garis berat, karena itu kita garis berat di situ, maka kita buatkan dengan busur garis beratnya seperti apa. Nanti akan terlihat bahwa garis berat itu membagi sisi sama panjang. Baik. Sekarang nomor 2. Siapa yang mencoba nomor 2? Saya, Pak. Monggo silakan. Saya stop share dulu. Silakan. Sebentar, Pak. Saya mau membantu share screen, Pak. Monggo silakan, enggak apa-apa. Ya. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama.
Sudah. Iya, sudah. Terima kasih. Terlihat nih. Mungkin sedikit di zoom, Mbak. A, B, C, D, jajar genjang, dan P sebuah titik pada AC, kemudian melalui titik P dibuat HF sejajar dengan AB, dan GE sejajar dengan DA. Buktikan luas EB, FP sama dengan luas GP HD. Luas EB, FP sama dengan luas GP HD. Segitiga ABC sama dengan segitiga ADC. HF sama dengan AB. GE sama dengan DA. Jadi terbukti bahwa luas EBAP sama dengan luas GPHD karena P menjadi titik potong diagonal-diagonalnya. Begitu, Pak. Itu. Yang lain bagaimana? Terima kasih. Oke. Yang lain bagaimana? Yang lain bagaimana? Sudah atau bingung? Baru memahami, Pak. Bentar. Baru memahami. Coba jangan di itu dulu masih tayangkan jawabannya ya. Oke, bagaimana? Bagaimana yang lain? Apakah ada yang berbeda sebelum kita bahas bersama? Bahas bersama saja, Pak. Bagaimana? Sama? Iya, bahas bersama saja. Oke, kalau sama saja semuanya. Jadi apa yang disampaikan ini masih kurang ya. Jadi tidak bisa langsung disimpulkan bahwa luas EBFP sama dengan luas GPHG. Jadi di situ baru menunjukkan bahwa segitiga ABC sama dengan segitiga ADC. Nah, padahal di situ masih ada yang tidak diarsir, ada AEPH, juga ada FPG, FCGP. Nah, itu masih ada itu. Jadi ini belum selesai, nggih. Oke, mungkin saya akan menggunakan gambar ini, nggih. Gambar ini, kemudian monggo teman-teman bisa menggambarkan gambar ini. Nanti akan saya coba ketikkan di Microsoft Word, nggih. Jadi silakan teman-teman gambar ini biar kita seragam gambarnya. Jadi di sini ada A, B, C, D yang merupakan jajar genjang, kemudian ada titik P pada AC, melalui P dibuat AF jajar AB. Nah, di sini. Nah, apakah titik P-nya di sini? Tidak harus karena tidak ada keterangan bahwa titik P itu ada di tengah. Keterangannya hanya P pada AC dibuat HF jajar HB. Maaf, HF jajar AB. Nah, terangnya jadi tidak harus seperti ini gambarnya. Nanti kan saya beri contohkan gambar yang sedikit berbeda. Tapi pakai ini juga dapat. Kita seragam pakai ini aja. Sudah digambar semua? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak.
Ya, oke. Sudah. Baik, monggo di stop share biar saya bisa share screen. Sudah, Pak. Lihat ya. Baik, kita gunakan gambar yang tadi. Atau juga kalau misalkan kita ambil pennya mana dia. Bentar, saya cari pennya saya. Jadi kita mungkin alternatif gambar lain, tapi kita sepakat aja dengan gambar tadi. Ini hanya saya dan gambar yang lain. Artinya gambar seperti pun bisa. Nah, kan saya ambil titik P-nya di sini. Titik P-nya, nggih. Kemudian berarti ini HF karena diketahui jajar. Karena ini, nggih. Jadi bisa juga dibuatkan gambar seperti ini. Jadi ini AB, sudah dengan HF, sudah dengan DC. Tapi kita sepakati gunakan gambar yang tadi aja. Ini hanya sebagai alternatif lain gambarnya. Misalkan Pak, apakah harus di tengah? Tidak harus karena di soalnya tidak ada keterangan bahwa P itu letaknya di tengah atau di pinggir atau di mana, tidak ada keterangan. Sehingga gambarnya pun kalau seperti ini berarti yang ditanya EBFP. Nah, ini sudah jajar. Nah, ditanya EBFP yang ini dengan GPHD yang ini. Apa dia sama atau tidak? Nah, gambarnya juga seperti ini, nggih. Nah, kita yang tadi disampaikan sudah benar, berarti kita lihat bahwa yang diketahui bahwa ABCD jajar genjang ini, nggih. ABCD jajar genjang diketahui. P sebuah titik pada AC ini sudah. Kemudian melalui titik P dibuat garis HF, ini HF sejajar AB, dan GE sejajar DA. Ini sudah digambarkan. Buktikan bahwa luas tersebut sama, yaitu EBFP sama dengan GBHD luasnya. Nah, kita akan juga itu. Nah, pertama kita bisa melihat jajar genjang ABCD dengan kalau tadi kan melalui segitiga yang diketahui bahwa tadi yang dilihat dari segitiga ABC dengan segitiga ACD kalau tidak salah. Jadi kan yang dilihat di sini yaitu kita perhatikan segitiga ABC dan segitiga ACD tadi yang terlihat. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa kalau saya gunakan versi yang berbeda, ya, misalkan dari gambar yang tadi yang tadi digambarkan ini.
tes seperti ini gambar nanti nggih. Kita lihat ke ABC. Diagonalnya lupa. Nah, ABC dan ACD kita lihat ini. Tadi sudah disampaikan bahwa kalau kita melihat ABC dan ACD, untuk luas segitiga ABC sama dengan setengah dari ABCD. Kemudian luas dari ACD juga sama setengah dari luas ABCD. Nah, jadi luas ini juga sama. Jadi kalau kita lihat luas segitiga ABC sama dengan setengah luas dari ABCD. Artinya di sini sama dengan setengah kali AB kali misalkan saya ambilkan tingginya yaitu DS. Kan saya tarik garis ini D. Nah, kan ini. Jadi kan AB kali DS. Karena AC tadi diketahui diagonal ABCD. Kemudian luas ketiga ACD sama dia setengah dari luas ABCD sama dengan dia setengah. Kalau kita melihat ACD berarti DC yang atas ini DC kali DS sama dia juga karena AC merupakan diagonal ABCD. Oh, ini kurang. ABCD. Jadi jelas luas segitiga ABC sama dengan luas segitiga ADC. Sama nggih dengan tadi caranya. Oke, kemudian setelah kita perhatikan segitiga ABC dan ADC, nah kita perlu melihat yang kosong ini ada AEPH dan FPGC. Nah, kita bisa melihat, kita menunjukkan segitiga AEP dengan segitiga AHP itu sama berbeda. Nah, kita sekarang lihat segitiga tadi yang ini ya. AEP dan segitiga AHP. Nah, kita lihat luas dari segitiga AEP sama dengan tengah dari AHPE atau AEPH sama. Kemudian ini jelas karena apa? Karena HP, kita lihat HP itu sejajar dengan AE, kita tahu ini. Kemudian HA sejajar dengan DE. AP diagonal. Kemudian kita lihat luas segitiga satunya, yaitu segitiga AHP.
Yang ini AHP. Nah, dia juga sama dengan setengah. Kalau kita lihat dari AEPH. Nah, dengan alasan apa? Saya kira ini sama. Jadi, dapat kita simpulkan, luas segitiga AEP sama dengan luas segitiga AHP. Oke, dengan cara yang sama kita juga melihat sisi ini yang CGPF. Nah, kita melihat ketika misalnya ini 1, 2, ini 1, 2. Kita melihat segitiga yang satu yaitu misalkan PFC dengan segitiga CGP. Nanti dengan cara yang sama seperti ini, analogi, saya tulis analog ini. Analog dari misalkan di sini B, yang ada di sini A, analog dari poin B, maka luas segitiga PFC sama dengan luas segitiga PGC. Jadi ini analog ya, analog dari yang B dari sini dengan cara yang sama, maka luas segitiga PFC sama dengan luas segitiga PGC. Maaf ini segitiga. Akibatnya, jadi ini C ya, C analog dari itu. Akibatnya luas BFE sama dengan luas segitiga ABC kurangi luas segitiga AEP kurangi luas segitiga PFC. Kemudian luas GPHD yang dicatat tinggi, GPHD sama dengan luas 3 ADC kurangi luas segitiga ADC kurangi luas segitiga PCG. Oh salah, AHP. Nah, kita lihat ternyata dia sama bahwa luas segitiga ABC kurangi luas segitiga AEP dikurangi luas segitiga ini sama. Jadi luas EB jadi EBFP sama dengan luas GPHD sehingga terbukti. Jadi bisa menggunakan cara seperti ini. Jadi kita melihat dari apa yang diketahui sehingga nantinya kita manfaatkan yang diketahui itu untuk menunjukkannya. Jadi kita gunakan gambar ini. Ya. Monggo silakan kalau ada pertanyaan untuk permasalahan yang ini. Pak, jangan di Zoom. Tak screenshot ya. Di Zoom. Ini standar padahal loh. Saya perkecil aja ya, saya perkecil.
Pak, izin bertanya. Ya, monggo. Kenapa HA itu bisa sejajar dengan DE, Pak? Kenapa? HA bisa HA? sejajar dengan DE. Oke. Kenapa HA bisa sejajar dengan GE ya? GE ya? Dari yang diketahui ini, Mbak. Kan diketahui bahwa dari gambar A, B, C, D itu ada titik P di diagonal AC. Dari titik P itu dibuat garis HF, ini HF ya, sejajar dengan AB, artinya sejajar juga dengan DC. Kemudian oleh P juga dibuat garis GE yang sejajar dengan DA, artinya dia juga sejajar dengan BC juga. Nah, HA ini sejajar dengan DE. Nah, karena apa? Karena GE ini sejajar dengan DA, sehingga HA ini akibatnya HA juga sejajar dengan PE juga sejajar dengan FB. Ini P, Mbak. Itu P, Pak. Ini P, bukan D ya. Ini P ini. Oh, iya. Harap maklum tadi pulpen saya yang di laptop lumayan bagus tadinya seperti itu. Jadi coba saya pertegas nih. Ini bukan D. Bentar. Jadi ini HA dengan ini P. Nah, kurang gini sedikit. Nah, bukan D ya, tapi P. Ini sudah? Sudah, Pak. Oke, baik. Kalau sudah berarti saya beri tanda merah nomor 2. Nah, silakan siapa yang mencoba nomor 3? Silakan siapa yang mencoba nomor 3? Oke, baterai saya lowbat, saya tak sambil ngecas dulu, monggo. Sambil saya ngecas, barangkali sudah ada yang siap untuk nomor 3. Monggo nomor 3 ada yang mencobanya. Belum ada? Pak itu Halo? Pak itu di gambar itu pakai jangka. Ya, betul. Jadi kan di situ diketahui bahwa tarik satu garis AB, jadi garis AB, kemudian lukiskan sumbu Ya. AB, kemudian sumbu AB terletak titik E. Ingat garis sumbu? Apa itu garis sumbu? Masih ingat? Sebelum itu kita ingat kembali, apa itu garis sumbu? Bagaimana? Apa itu garis sumbu? Sebelum melukisnya, tentunya harus tahu garis sumbu. Garis sumbu yaitu garis yang tegak lurus pada pertengahan garis atau sisi itu. Jadi saya kembali bahwa garis sumbu yaitu garis yang tegak lurus pada pertengahan garis sisi itu. Kita cari garis pertengahan dan kita buat tegak lurus. Kalau garis berat tadi kan di titik tengah yang kita tarik ke titik sudutnya. Tapi kalau ini kita membuatkan tarik garis tengahnya tapi tarik garis lurusnya sehingga menjadi sudut 90 derajat.
Berarti titik P-nya itu di antara garis AB atau di perpotongan itu, Pak? Titik P-nya jadi nanti sebagai puncaknya. Oh, iya, paham. Berarti jadi segitiga sama kaki ya, Pak? Iya, betul. Terus nanti ini dibuktikannya pakai teorema Pitagoras atau gimana? Membuktikannya mungkin dengan kongruensi juga bisa. Gimana, Pak? Bisa dibuktikan dengan apa namanya? Dengan kongruensi, atau kita bahas bersama, nggih? Ya. Oke, saya copy, saya ke bawah. Oke, kita bahas bersama saja, nggih. Tapi saya mohon maaf kalau gambarnya nanti nggak lurus-lurus, nggih, karena saya nggak ada penggaris. Artinya nggak pakai penggaris. Oke, pertama di sini saya pakai garis saja di sini. Oke, misalkan di sini ada sebuah garis. Dan tarik satu garis AB nih, garis AB-nya nggih. Nah, saya beri warna merah aja garis sama. Baik, ada garis. Nah, misalkan ini A, B, ada tarik satu garis AB dan lukis sumbu AB. Nah, kita lukis sumbu AB-nya. Tentunya kita buat garis. Ini kurang titik P. Pada sumbu AB terletak titik P. Buktikan titik P sama jauh dari titik A dan titik B. Jadi dari titik A ini kita buatkan garis sumbu tadi ini dengan jangka dari titik A lebih dari setengah AB. Misalkan ini dari sini, nggih. Saya dapatkan di sini, aduh nggak lurus. Sama bawahnya misalkan ini. Kemudian pindah ke titik B, tarik garis. Nah, kemudian kita tarik dari titik-titik ini. Misalkan kita dapatkan titik di sini. Nah, kemudian kita tarik garis dari titik yang kita dapatkan titik ini. Misalkan saya namakan titik O. Tarik garis tegak lurus. Nah, ini tegak lurus. Nah, kemudian dengan jarak disesuaikan, nggih. Kemudian tarik garis titik A, kemudian ke titik B. Maka ini titik P-nya. Jadi kita diminta mencari apakah P sama jauhnya dari ke A ataupun ke B. Itu nggih. Jadi terbentuk segitiga ABP. Jadi di sini terbentuk segitiga ABP. Nah, kita diminta menunjukkan ini diketahui nggih.
Jadi dari gambar diketahui segitiga ABP, kita diminta menunjukkan, buktikan AP sama dengan BP. Nah, kita diminta menunjukkan itu. Nah, sehingga kita bisa melihat, kita lihat dari gambar yang ada ini, segitiga AOP dan segitiga BOP. Nah, kita lihat di sini bahwa yang pertama AO sama dengan OB. Ini diketahui karena membagi sama panjang. Kemudian kita lihat misalkan kalau kita beri nama sudut 1 di sini, sudut 2, maka jelas sudut O1 sama dengan sudut O2. Karena apa? PO garis sumbu. Kemudian kita lihat yang ketiga, EO sama dengan PO pada segitiga APO dan BPO. Karena apa? Dia berimpit. Jadi segitiga AOP congruent dengan segitiga BOP. Akibatnya AP sama dengan BP. Karena segitiga AOP dan BOP ini kongruen, artinya semua sisinya sama panjang dan semua sudutnya sama besar, sehingga jelas AP sama dengan BP. Sehingga terbukti bahwa AP sama dengan BP. Ini untuk yang nomor 3. Silakan kalau ada pertanyaan. Untuk mau ditulis dulu atau bagaimana? Sudah. Green. Sudah. Yang belum ditulis malah. Silakan kalau masih ada pertanyaan. Gimana? Yang belum tertulis malah yang nomor. Oke, nanti saya share juga. Tadi oke, nanti juga saya share videonya nggih. Nggih, Pak. Baik, kemudian artinya nomor 3 sudah terselesaikan. Nah, sekarang nomor 4. Dalam satu belah ketupat ABCD garis tegak lurus dari B pada AD membagi dua sisi ini sama panjang. Hitunglah sudut-sudut belah ketupat tersebut. Monggo, siapa yang ingin mencoba terlebih dahulu. Dan nomor 5, pertengahan sisi trapesium sama kaki adalah titik-titik sudut suatu belah ketupat. Monggo, ada yang mencoba? Atau mau dibahas bersama? Bahas bersama, Pak. Bersama, Pak. Oke, siap. Barangkali ada yang mau mencoba dulu, juga saya persilakan, tidak apa-apa. Oke, kita bahas bersama kalau gitu. Ini dalam suatu belah ketupat ABCD garis tegak lurus dari B pada AD membagi sisi
ini sama panjang, itulah sudut-sudut belah ketupat tersebut. Oke, berarti yang diketahui di sini ada satu belah ketupat ABCD. Saya gambarkan dulu. Ini belah ketupat, ya. Mohon maaf gambarnya sangat bagus sekali. Oke, berarti sudah digambarkan belah ketupat ABCD. Kemudian garis tegak lurus dari B pada AD. Jadi ini garis tegak lurus dari B pada garis AD ini. Kita tarik garis yang tegak lurus. Tuh. Nah, saya beri tanda tegak lurus. Misalkan saya namakan ABCD ini E. Jadi ini garis tegak lurus B pada AD membagi dua sisi ini sama panjang. Gitu, ya. Jadi diketahui bahwa sudut BE dengan AD ini, ya. BE dengan AD dia tegak lurus karena diketahui garis tegak lurus dari B pada AD sehingga BE tegak lurus dengan AD yang membagi dua sisi ini sama panjang, artinya membagi sisi AE sama dengan DE. Ini gambarnya saya kurang tepat, ya. Nanti diketahui berarti dari yang saya tulis saja di sini yang diketahui biar lebih jelas bahwa ABCD belah ketupat. Kemudian BE tegak lurus dengan AD. AE sama dengan DE. Ini yang diketahui dari soal dan akibatnya. Yang diminta hitunglah sudut-sudut belah ketupat tersebut. Artinya diminta di sini hitung sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut D. Nah, di sini saya bisa tuliskan BE membagi AD menjadi, saya pikir nggak usah tuliskan, ya. Ini aja, bahwa BE membagi AD sama panjang yaitu AE dan DE. Maka B juga dapat membagi BC menjadi dua sisi sama panjang. Artinya dengan analog yang di sini bahwa BE membagi sisi AB, sehingga kalau saya buatkan lagi dari D ke sisi BC ini, DF itu misalkan saya bernama F, maka juga membagi sisi sama panjang. Jadi analog dari yang ini karena ini belah ketupat, ya. Maka kalau saya tarik garis D ke ini F, ini sudah membagi sisi sama panjang. Ini hanya analog saja. Jadi di sini kita bisa melihat segitiga A, B, D. Nah, ini kalau saya buatkan diagonalnya. Jadi kalau kita lihat, nah, ada diagonal juga, nggih, BD. Jadi dari soal diketahui selagi ABCD belah ketupat, kemudian dari titik B ini tarik garis sehingga memotong AD tegak lurus, ini tegak lurus, dan membagi AE sama dengan DE. Jadi analog juga kalau D ke sini juga sama. Kemudian kita tarik garis B ke D sebagai diagonal atau A ke C sebagai diagonalnya. Nah, kemudian kita bisa melihat segitiga ABD dengan segitiga BDC kalau kita membagi dua segitiga ini sama
maaf, diagonal B ke D kita hubungkan. Dan segitiga ADB sama dengan sudut DBC. Karena akibat dari bagi itu. Jadi kita lihat bersama-sama. Kalau kita lihat, kalau BD ini sehingga sudut ABD sama dengan sudut BDC. ABD dengan BDC karena dalam berseberangan. Juga karena AD sejajar dengan BC. Mana AD dengan BC dia sejajar. Jadi kalau saya gambarkan lagi, misalkan saya gambarkan lagi biar lebih jelas saja tadi. Ini saya buang yang analog tadi. Nah, kita lihat di sini tadi ABD dengan segitiga BDC. Bahwa ABD sudut ini berarti sama dengan sudut BDC pada sudut ini. Artinya dia dalam berseberangan. Kemudian sudut ADB sama dengan sudut DBC. Kita lihat sudut ADB pada sudut ini sama dengan sudut DBC yang ini. Jadi dia juga dalam berseberangan. Dan AD juga sejajar dengan BC. Kemudian BD sama dengan BD. Dia berhimpit. Lihat, BD untuk segitiga ABD dengan BD untuk segitiga CBD dia berhimpit. Jadi segitiga ABD kongruen dengan segitiga BCD. Oh, di depannya saya lupa ini ya. Ini lihat segitiga ABD dan segitiga BCD. Nah, akibatnya karena dia kongruen, maka semua sisi sama panjang dan semua sudut juga sama besar. Akibatnya di sini sudut A sama dengan sudut C. Karena apa? Dia berhadapan. Kemudian sudut D sama dengan sudut B. Dia dalam berseberangan. Jadi ABD jelas kemudian BCD atau BDC. Nah, karena ketika sudutnya sama, maka didapat segitiga ABD dan ADC adalah segitiga sama sisi, karena kan sisinya sama-sama. Dengan masing-masing sudut, segitiga sama sisi adalah 60 derajat. Jadi sudut-sudut belah keempat, yaitu sudut A sini 60 derajat, sudut B-nya berarti di sini sudut ABD tambah sudut CBD sama dengan 60 tambah 60 sama dengan 140. Sudut C-nya berarti dia 60 derajat, sudut B-nya juga sama. Jadi kalau kita tuliskan bersama-sama, karena ketiganya sudutnya sama, didapat segitiga ABD dan ABC adalah segitiga sama sisi dengan masing-masing sudut. Jadi saya tuliskan di sini, saya tulis manual aja. Nah, pulpen agak lama. Karena ketika
sudutnya sama, maka didapat segitiga A, BD, dan AD C adalah segitiga sama sisi. Dengan masing-masing sudut segitiga sama sisi adalah 60 derajat. Jadi itu merupakan sudut belah ketupat. Nah, kita bisa cari di sini bahwa sudut A kalau kita lihat sama dengan dia 60 derajat. Kemudian sudut B sama dengan sudut ABD, kita beri gambar G, ditambah sudut BDC sama dengan berarti 60 derajat ditambah 60 derajat sama dengan 120 derajat. Kemudian sudut C, kita pada gambar ini berarti 60. Kemudian sudut D berarti sama dengan sudut ADB ditambah sudut BDC sama dengan 'Nah, inilah sudut-sudutnya. Ini saya perkecil ya. Oke, ini jadi dalam satu belah ketupat ABCD, garis tegak lurus dari B pada AD, dia tegak lurus, dan dia membagi sisi depannya itu AD, jadi sama panjang. Jadi kurang lebihnya seperti ini, analognya. Pertanyaan? Tidak, Pak. Tidak, baik. Kita sampai jam berapa? 10.40, Pak. 10.40 ya, masih 10 menit lagi. Saya kira Iya. satu soal cukup ya. Iya. Oke, berikutnya pertengahan sisi trapesium, maka sama adalah titik-titik sudut belah ketupat. Monggo, siapa yang ingin mencobanya? Atau dibahas bersama lagi? Bagaimana? Ada yang mencoba atau kita bahas bersama lagi? Bahas bersama saja, Pak. Bahas bersama. Oke, siap.
Ini yang nomor 4 sudah selesai, saya nyerahin. Oke, yang nomor terakhir, pertengahan sisi trapesium sama kaki adalah titik-titik sudut suatu belah ketupat. Baik, jadi di sini diketahui ada sebuah trapesium sama kaki. Nah, saya buatkan, gambarkan. Nah, ini anggap aja itu ya, ini sama kaki. Coba saya perbaiki gambarnya. Nah, sama saja ya. Nah, ini aja. Ini trapesium sama kaki A, B, C, D. Nah, kemudian pertengahan sisi trapesium sama kaki adalah titik-titik sudut suatu belah ketupat. Jadi kita ambilkan di sini titik yang membagi sama panjang ruasnya. Kemudian titik juga di sini yang membagi sama panjang juga. Misalnya saya namakan di sini P, di sini Q. Kemudian kita ambil di tengah juga di sini bagi sama panjang PQR. Kemudian S seperti di sini. Sama panjang kan di sini karena titik-titik sudut suatu belah ketupat yaitu di pertengahannya. Kemudian kita hubungkan P ke Q, Q ke R, R ke S, S ke P. Ini gambarnya kalau seperti ini. Nah, kita diminta menunjukkan apakah PQRS ini suatu belah ketupat atau bukan. Nah, kita bisa lihat di sini ada terbentuk beberapa segitiga, misalkan di sini segitiga APS, PBQ, QCR, RDS. Nah, kita akan melihatnya. Pertama, segitiga APS ini dengan segitiga PBQ, yaitu kongruen atau tidak. Oke, kita berarti di sini pertama. Lihat segitiga APS dan segitiga PBQ. Kita lihat bahwa sudut A sama dengan sudut B. Kenapa? Diketahui dia trapesium sama kaki. Kemudian SA sama dengan QB. Kenapa? Dia merupakan trapesium sama kaki. Jadi SA sama dengan QB karena S membagi AD sama panjang, Q juga membagi BC sepanjang. AD dan BC juga sama karena sama kaki. Nah, kemudian setelah itu AP sama dengan PQ karena tadi diketahui di soal ini bahwa P membagi AB sama panjang. Maaf ini bukan Q, B maksudnya. Karena apa? P titik tengah AB. Jadi segitiga APS kongruen dengan segitiga PBQ. Akibatnya semua sisi sama panjang dan sudutnya sama
besar. Jadi di sini saya melihatnya akibatnya PS sama dengan PQ. Kita lihat sini akhirnya PS sama dengan PQ karena ini kan diketahui, sudut diketahui, sisi ini juga diketahui. Sehingga akibatnya PS sama dengan PQ karena semua sisi sama panjang. Nah, kemudian sekarang kita lihat segitiga yang atas, SDR dengan RCQ. Ini yang pertama tadi. Sekarang yang kedua, kita lihat segitiga SDR dan segitiga QCR. Kita cek apa saya salah. Oh ya, QCR benar guys, ya SDR. Kita lihat bahwa sudut D sama dengan sudut E. Kita lihat sudut D sama dengan sudut C karena trapesium diketahui. Kemudian SD sama dengan CQ. Kita lihat SD sama dengan CQ karena trapesium sama kaki. Oke, kemudian itu DR sama dengan RC. DR sama dengan RC karena R titik tengah DC. Oke. Jadi segitiga SDR kongruen dengan segitiga QCR. Akibatnya SR sama dengan QR. Ini SR sama dengan QR. Dari 1 dan 2 diperoleh PQRS merupakan belah ketupat. Karena apa? Karena tadi SP sama dengan PQ, SR sama dengan QR, sehingga semuanya sama. Kita lihat sudut SPQ juga merupakan salah satu sudut PQRS, PQR juga sama, QRS, dan RSP merupakan sudut dari belah ketupat. Sehingga terbukti bahwa pertengahan sisi trapesium sama kaki adalah titik-titik sudut suatu belah ketupat. Jadi kalau kita mau tulis lengkap di sudutnya bahwa sudut SPQ sama dengan sudut PQR sama dengan sudut QRS sama dengan sudut RSP merupakan salah satu sudut belah ketupat PQRS. Jadi ini salah satunya merupakan sudut dari S, sehingga terbukti. Baik, teman-teman, silakan kalau ada pertanyaan. Belum ada?
Monggo, kalau ada pertanyaan, silakan saya persilakan. Belum ada, Pak. Belum ada, Pak. Halo, belum ada. Baik. Kalau belum ada, nanti insya Allah minggu depan kita agendakan untuk UTS, nggih. Nah, kemudian gini, teman-teman semua, nanti mungkin minggu depan atau minggu depan lagi kita 2 kali pertemuan lagi karena sepertinya akan mendekati liburan panjang, gitu. Daripada nanti itu sebelum liburan panjang kita harapkan kalau bisa sudah selesai sehingga nanti kita kalau belum selesai pun kita teruskan di bulan Januari karena untuk UTS-nya sih maaf untuk UAS-nya belum keluar jadwal, biasanya di minggu kedua. Tapi kita usahakan nanti kalau bisa minggu depan kita 2 kali, minggu depan 2 kali tidak apa-apa. Kalau memang teman-teman juga tidak kerepotan gitu, oke. Monggo silakan nanti bisa dirembuk dulu. Untuk waktunya juga monggo dirembuk juga nggih. Begitu nggih, saya kira. Berarti kita UTS besok Senin ya, Pak? Kita sejadwal aja, Mbak. Jadwalnya berarti hari Selasa ya? Iya. Jadwalnya Selasa. Oke, Selasa. Kita Selasa, nanti kita UTS. Baik, silakan kalau masih ada pertanyaan. Selasa jam 9. Belum ada. Selasa, kita jadwal jam berapa hari Selasa? Jam 1. Jam 1 ya, kalau tidak salah ya? Iya. Jam 1. Selasa jam 1. Kita Selasa jam 1 UTS. Nanti kalau memang ada waktu, Jumatnya kita tambahan materi lagi untuk biar pertemuannya sudah memenuhi gitu nggih di akhir UAS. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Nanti saya share juga videonya ini untuk belajar teman-teman juga. Baik, sekali lagi saya tawarkan kalau ada pertanyaan. Belum ada nggih. Baik, kalau belum ada demikian yang bisa kita diskusikan dan kita belajar bersama di hari ini. Semoga apa yang kita pelajari dari ini bermanfaat dan mudah dipahami oleh teman-teman semua. Sekali lagi saya mohon maaf jika dalam penyampaian tadi ada yang kurang berkenan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.